Mana Baltro yang kamu janjikan itu? Sejak kapan gue janji main Baltro malam hari ini? Anyway, selamat malam sobat gabut, sobat mager. Selamat datang lagi di live streaming Ray buat trailer bersama gue Ray. Om Ray, your favorite uncle, welcome. Om Riksu, Om Aditya, Diaks, Firdaus, Gasyat, Om Nasuru, Widadur Rohman, Om Tir McDonald, welcome. Gimana kabarnya? Semoga baik dan sehat selalu. Yes! Twitter lagi rame banget nih ngomongin salah satu kementerian yang di demo sama pegawainya sendiri gitu ya. Dan ini gua belum baca secara detail kenapa bisa sampai demo kayak gitu ya. Cuman katanya ada pemutusan kontrak kerja sepihak dari Menteri Kemendikti Saintek. Terus habis itu ada isu kalau misalkan beliau keras ya cara kepemimpinannya sampai marah-marahin pegawai-pegawainya sampai nampar-nampar gitu. Tapi itu masih isu dan gue masih belum bisa konfirmasi gitu. Yang jelas udah banyak orang-orang yang ngomongin ini di Twitter. Dan gue sendiri lagi nunggu perkembangannya kayak gimana. Ingat gak waktu kemarin kita sempat nge-review menteri-menteri yang bakalan kerja di kabinet Prabowo? Kayak salah satu menteri yang kita harapkan gitu ya. Justru malah ternyata bermasalah belum 100 hari kepemimpinan Pak Prabowo loh. Gokil. Udah 100 hari belum sih? Belum ya? Atau udah? Udah kah? Gerak air toilet doang, minum PDM ke rakyat. Ada chat domestik tuh bang. Apaan tuh? Chat domestik, coba. Lagi rame chat domestik. Mana ya? Oh ini dari poster udang. Bentar, ada di sini dulu kali ya. Welcome back ya. Oke, ini kita udah lihat nih. Ini ya. Tahu nggak hal ini bisa aja terjadi dilakukan di Indo pas 2029. Apalagi Indo pengguna terbesar TikTok. Nanti pesan-pesannya bisa buat digini. Terima kasih seorang dan itu bisa jadi kartu as buat guide pemilih awal nanti yang lebih banyak dari tahun ini. Bener. Itu juga yang kepikiran sama gue men. Kayak pemerintah Indo yang sekarang emang pengen 2 periode gitu. Mungkin aja bakalan coba buat kong kalingkong sama aplikasi TikTok. Ada user pengen diblokir terus pada akhirnya digunakan untuk menekan salah satu paslon. Dan buat lo semua emang die hard fansnya Trump gitu ya. Lu pasti tahu kalau misalkan ini juga dilakuin sama dia waktu Pilpres kemarin. Lagi capek abis jogging, gokil, keren banget lu Cang. Soalnya pas 2024 kan TikTok Shop ditutup tuh dengan alasan-alasannya. Terus tiba-tiba disiasatin lah biar bisa balik lagi. Tapi gagal rencananya yang seperti ini karena Menkominfo-nya kemarin pekok. Main jadi false hero, udah mainin soalnya di sini. Lempar batu lihat masyarakat ada yang berisik. Batunya diambil biar yang berisik diem terus. Yang nggak tahu esensi si batu itu buat apa sampai pada akhirnya mikir kalau si tukang lempar batu itu peduli. Damn, ngeri banget poster udang teorinya. Tapi polanya emang mirip ya. Anyway, malam hari kita seperti biasa ya sesuai agenda. Sekarang jam 19.20. Agak cepet ya dibanding sama streaming sebelumnya gitu. Alasannya kenapa? Alasannya biar pengen tidur lebih cepat lagi. Dan karena sekarang hari Senin sesuai dengan agenda kita bakal coba nge-react WKWK Kebun Bay. Let's go. Kita lihat repost meme apa yang seru buat ini ya. Kita nikmati malam hari ini. Gokil. Beda tau gak om, Kroni Hololive channelnya abis dihack. Oh ya? Waduh. Sponsor tuh biasanya tuh kalau misalnya hack kayak gitu tuh hati-hati ya. Salam buat Mbak Kroni. Gak ada pengen lanjut. Orang udah kemarin kok main Persona. Mau lanjut lagi, capek coy. Kecuali aja gitu loh. Oke. Mungkin kita nanti di akhir stream coba buat ini ya. Coba buat lihat-lihat apa yang terjadi sama Kemendikti Saintek. Ya apaan? 80,9% publik puas dengan 100 hari kinerja Prabowo versi Litbang Kompas. Wow. That's amazing. Saya tergantung sih. Orang Twitter ada aja ya caranya nge-counter ya. Emang kentut. Survei Litbang Kompas sering dapat bansos jadi alasan puas terhadap pemerintah. Oh. Dicari tuh redaksinya. Nah nih. Oh nih, pelajaran PP. Oh, oke ini kayaknya gue penasaran sih sama drama Kementerian Dikti Saintek.
Pelajaran PPKN SMP soal Anda sedang menjabat pemerintahan. Tiba-tiba air rumah dinas mati. Apa yang dilakukan? Membeli air galon dan ember untuk keperluan mandi dan kebersihan sementara. Mengungsi ke hotel atau penginapan sementara. Menghubungi pihak yang bisa memperbaiki air. Mengamuk ke bawahan. Kerja kamu apa sih sambil melempar? What the hell? Itu real kah? Audionya? Saya tidak biasa dengan gaya sosok jadi kaget. Menurut saya menteri jalan terus karena perlu profesional yang sebelum ini tidak nampak di. Hah? Anjir, ini tuh kan respon TikTok tuh selalu di luar nalar, anjir, sumpah dah. Saya di pihak Pak Menteri karena menterinya mau bersihkan mafia akredit. What? Masih banyak orang yang mau gantikan yang demo, Pak. Sudah lama perbedaan di zona. What the freak? Itu rakyat pasti setuju kalau yang demo dipecat. Banyak jutaan orang yang mau gantiin kalian. What the fuck is wrong with TikTok, bro? Saya para menterinya disiplin dan militer. Militer nggak selamanya harus galak, anjir. Wah, ini orang-orang dongkol nggak tahu bedanya galak sama tegas, anjing. Kacau. Kacau TikTok, kacau. What the freak? Nah, kan kesel tuh kalau dia mau bilang, iya anjing kayak, oh nggak, di luar nalar sih. What the freak? Coba gue langsung ke TKP lah ya, coba ya. Penasaran coy. Training. Shut the fuck up, bro. Oke. Coba mana yang paling banyak ininya? Yang paling banyak viewsnya, coba gue pengen lihat. What the fuck is wrong with TikTok, bro? Enggak, gue harus langsung terjun ke ininya sih. Doxland sih. Hah, apa nih? Udah di speak up sama Grindr. Coba lihat story Instagramnya. Ya. Waduh, menteri dikti buat gaduh. Karena ini harusnya aman sih ya. Jangan kendor Pak Menteri, kita dukung pasti ada otaknya. What the freak? What is wrong with this, bro? Maaf yang di demo apanya ya? Jika karena ingin melanggengkan kebiasaan kerja santai, saya dukung Pak Menteri. Orang-orang gampang banget ngerespon sesuatu yang dia nggak tahu ya. Ini maksudnya apa ya? Kok menteri dikti di demo, menterinya marah-marah sama pegawai. Kalau ini baik nggak menurutin istrinya. Oh iya, pemerintahan, dan kalau stafnya udah berani gini berarti udah nggak main-main lagi sih kepatasannya. Wah anjir orang nggak pada beres TikTok tuh coy. Udah lama jarang ngantor pegawai santai-santai. Udah lama jarang ngantor pegawai menteri sekarang mendapat aturan disiplin yang ketat. Mungkin itu beliau di demo. Mungkin lu beropini seperti itu ngegoblok-goblokin orang yang demo dengan asumsi mungkin. What the freak? Yang pro menteri emang udah tahu masalahnya. Ih makanya. Pecat aja semua yang gak demo biar ramping. The freak. Orang kebiasaan ngasih opini duluan ya sebelum mikir atau sebelum nyari tahu gitu. Gue pun sampai sekarang kayak bilang ya tentang permasalahan itu masih kayak kemungkinan dan bisa aja salah bisa aja benar gitu. Gue masih coba untuk nyari tahu sendiri sebelum akhirnya berkomentar, ya gak sih?
The freak? Heh, pegawai Kementerian ini zamannya Pak Prabowo ya, nggak ada yang leha-leha, semua kerja cepat, terbiasa kerja santai ya. Kaget ya sama ini siapa sih? Orang tuh kebiasaan asal ngasih tanggapan tanpa nyari tahu sendiri gitu ya. Ini masalahnya apaan? The fuck is this, bro? 566 orang loh yang like loh. Emang zaman bulannya kemarin kerjanya pada nyantai ya. Counternya ngeri banget ya bang. Disiplin buat tapi bukan pelanggar etik. Orang anjir, orang nggak ngerti perbedaan dari disiplin sama, aduh, ngamuk-ngamuk gak jelas. Ya, katanya ada klarifikasi dari akun Gerindra di Instagram. Sekarang wajib banget ya harus tahu dari Gerindra. Kemendistek Saintek. Oh shit. Jadi gua ngerti nih. Jadi pola pikir orang-orang TikTok itu selalu menganggap orang-orang yang kerja di pemerintahan itu hidupnya enak, leha-leha, sama kayak Pemda daerah gitu loh coy. Padahal ini kita lagi ngomongin kementerian anjir, dan kementerian itu bukan termasuk pegawai yang punya banyak waktu luang sih menurut gue ya, untuk gue sendiri emang punya teman-teman kerja di kementerian gitu. Ya kalau misalnya ngomongin soal anggaran fiktif sih ya. Tapi kebiasaan orang sekarang kayak gitu ya. Kayak asal nyeblak dulu, terus habis itu baru klarifikasi gitu. Kebiasaan pejabat Otnima. Kemarin aja DPR Uya-Kuya yang reses malah buat video di LA. Maaf kata kampret. Pecat semua yang ikut demo, Pak Menteri, masih banyak yang pengen kerja di situ. Tuh, jadi kok kebanyakan komentar-komentarnya yang gue lihat gitu ya, kayak komentar yang didasari atas kecemburuan, iri kalau misalkan mereka nggak bisa kerja di kementerian. Dan pegawai-pegawai kementerian itu sekarang lagi demo. Mereka ngeliat peluang kalau misalkan ganti aja nih, ini pasti orang-orang malas nih yang pengen demo. Like what the fuck bro? Wah kacau. Mungkin bahwa terlalu ketat, disiplin dan tegas. Biasa seorang ilmuwan dan biasa hidup di luar negeri yang memang disiplinnya tinggi. ASN Indonesia kaget kali, biasa kerja santai. Wah TikTok itu maksud gue penggunanya kalau misalnya kagak yang bocil-bocil, orang-orang tua yang sok-sok ngerti teknologi anjir, ngeri banget loh sumpah. Mungkin berarti itu opini yang belum sebuah fakta. Tapi kayaknya komennya sistematis itu. Iya, kalau misalnya pada akhirnya komennya sistematis, enggak lah anjir. Ya kan sistematis men, masa iya sih kayak gitu? Enggak, gue masih percaya sampai sekarang ini organik sih. Ini pendapat orang-orang yang emang cuman gak ngerti masalah doang gitu ya. Kalau misalnya pada akhirnya ini sistematis juga dan ada bayaran gitu, fuck up banget coy. Ya masa iya sih kita bertarung sama orang-orang yang selalu dibayar, kayak sekarang jadi oposisi ya. Yang mana sekarang udah gak ada oposisi, udah gak ada partai oposisi lagi. Udah susah banget kondisinya coy. Kayak lu ngekritik sedikit, lu bakal diserang sama yang kayak gitu. Oke? Lu diserang sama pihak-pihak yang berpotensi dibayar itu agar bisa berkomentar seperti itu. Ya jelas bakalan kalah lah. Ya gak sih? Mana orang-orang yang berisik, orang-orang yang demo juga bayar pajak gitu ya. Pajak yang dipakai sama orang-orang yang kayak gitu, kan anjing.
Enggak, gua maafin sih kalau misalnya pada akhirnya ini cuman orang-orang yang nggak tahu dan sok-sokan komentar doang gitu. Tapi kalau misalnya pada akhirnya ini katanya buzzer dan ada arahan itu, wah udah fuck up banget sih. Siapapun atasannya gitu ya. Bener bang, gue juga kritik dikit, abis gue bang di komen. Iya kan? Ya jangan kan lu gue aja yang sering buat video kayak gitu. Saya dukung menterinya. Ganti pegawai, what the freak. Sumpah ya, kasus lembaga yang berkaitan dengan negara, terus pada akhirnya pegawainya terlalu aktif, terlalu bisa berargumen sampai pada akhirnya diganti, itu pernah terjadi untuk KPK. Dan kalau misalnya pada akhirnya kementerian kayak gini juga, Kementerian Dikti Saintek ini bakal bernasib sama dengan KPK juga, yang mana udah nggak harus ASN kan, mereka udah pasti ASN, tapi nanti dimutasin, dipindah dan segala macem, cuman gara-gara komentarin keburukan dari menterinya sendiri. Menurut gue udah kacau sih. Belum 100 udah 100 hari belum sih? Maksudnya belum 1 tahun loh udah ada kejadian kayak gini. Kayak gini ya, kita sama-sama setuju kan, kita nggak tahu sebenarnya permasalahan utama dari apa yang terjadi di Kementerian Saintek Dikti Kemendikti Saintek ini. Jadi kita masih belum sama-sama berani gitu kan berkomentar nih siapa yang salah, apakah pendemonya, pegawainya, atau menterinya sendiri. Tapi kalau misalnya lihat ya dari Twitter, lihat dari informasi berita dan segala macam, sepertinya cenderung kesalahan dari menterinya. Tapi dengan fakta seperti itu, apakah kita langsung ngehujat menterinya atau manas-manasin orang-orang yang emang udah berkomentar di media sosial? Ya enggak juga. Kita bener-bener harus berkepala dingin anjir buat nyari tahu ini yang terjadi kayak gimana. Dan jangan sampai lu kehilangan empati ketika ada permasalahan kayak gini. Kenapa? Kalau misalnya itu terjadi sama lu bakal ngerasain apa yang terjadi sama mereka sekarang. Kayak gitu. Kemendikti Saintek kalau nggak salah namanya. Udah dipisah kan. Kementerian Riset udah diganti coy. Pecat pegawai yang demo. Ini siapa sih? Gambarnya ML dan gak ada ini lagi. Gak ada videonya lagi. Kok gila ya, maksud gue buzzer sampai ada dalam tahap gue nggak peduli mau lu bener mau lu salah, kalau lu bayar gue bakal berkomentar, bakal manas-manasin orang di Indonesia gitu. Wah itu ngeri banget gak sih? Itu salah banget gak sih? Kita sekarang udah dalam tahap kayak gini nih di Indonesia. Benar lu anjing yang kayak gitu, sumpah. Parasit doang coy. Kayak buat orang yang ngebayar gitu ya, buat mungkin gitu ada pemerintah atau pihak lain yang ngebayar jasa kayak gitu. Apakah mereka akan berpikir selamanya orang-orang yang ngebela itu akan selalu menggonggong untuk mereka? Kalau misalnya mereka udah gak dibayar, ya enggak, mereka bakal balik lagi nyerang gitu loh. Sementara masyarakat udah pasti gak akan respect sama mereka. Wow, 20 menit intermezzo. Berpajak buat buzzer. Ya karena itu yang fungsi buzzer. Cuy, bahaya banget cuy. Oke, Jarang ASN dosen aja dihilangin tukinnya dari metode bayar UKT, makin sulit gegara ganti nama kementerian ini. Jujur ya, gue sih ngakak dan ketawa gue gara-gara ada fakta kayak gitu. Gue mau bodo amat. Gue udah berbusa-busa ngasih tahu lu kan orang-orang yang berpikir nih, pengajar gitu. Sengaja lu lihat dulu tuh paslon yang lu pilih kemarin waktu pilpres. Asal milih. Ya udah, gue masih mampus. Bodo amat kalau gue. Jujur gak peduli gue coy. Gue sekarang dalam tahapan seneng gue kalau misalnya orang-orang udah pada mulai nyesel.
Oke, kebun memes, let's go. Apa nih? Aduh, takut banget gue rupiah jatuh. Enggak sih, enggak tahu ya. Enggak sih. Rupiah enggak sih. Enggak, masih aman kok rupiah. Enggak, cenderung turun bahkan. Masih stagnan coy. Aman. Apa nih? Ren. Where's that at? Males banget Discord error. Coba. Berangkat ke negara lain, Gom. Udah di negara banyak buzzer, CCP-nya murah. Iya. Tapi apakah gua dengan pindah negara gue bakal banyak duit? Tentu saja tidak, anjir. Apalagi kalau misalkan gua nggak pakai gelar gua, ya udah. Buzzer judi online sama skemanya di like banyak-banyak biar paling atas. Iya. Wah gila. Gue sekarang akhir-akhir ini sering banget coy dapat komentar-komentar buzzer gitu, ngeri banget dah. Komen Digi mana ya? Bukan itu kerjaannya mereka. Which of course is their second delay of this game, and how insensitive, right? Not very inclusive, not very wholesome chunk. Kentut! Oke, lanjut. Kebun memes. Yah, ini juga nge-lag. Cancel and create shadow, itu kan kerja. Lanjut apa nih? Where's that at? Bro, I don't know if here they sell it because they only sell like by the shore, only fish. But we can go to a place and eat sopa caliente. It's very. Siapa sih namanya, si Yes ya? Krunya Speed. Ini kalau misalnya belum tahu ceritanya ya, jadi waktu dia ke Indonesia ada yang ngasih kaos partai anjir ke temennya si Speed ini, terus dipakai karena baju tuh bahannya enak. Di Panama malah dipakai Prabowo Gibran. Anjing lucu banget coy. Ya itu menandakan ya alasan kenapa 02 tuh bisa menang anjir, karena masif banget promosinya, bahkan ke area-area yang nggak lu tahu gitu. Dan ini adalah sebuah fakta gitu coy. Mungkin secara kualitas ya rada kurang, tapi kalau misalnya secara masif dan juga efektivitas gila loh. Mereka bisa kemana-mana men pendukungnya. Eder dan Cilai di story quest. Furina Hutao, Nilo Ayaka. Tapi ya, nih buat lu semua yang nggak tahu aja, buat lu semua yang belum punya temen orang-orang yang sering mabuk, orang-orang yang sering mabuk tuh kadang bawa badannya agak kurang enak anjir buat dideketin, sumpah. Jadi kebayang banget sebenarnya Citalay kalau misalnya pada akhirnya dia sering mabuk terus habis ngedeketin hater. Dari 4 cewek ini, Hutao bawa mayat. Yang paling wangi kalau nggak Nilo, Furina anjir. Furina kan dari Italia, dari France. Dia pasti wangi lah karena semerbak harum-harum parfum gitu. Nilo karena dia jadi dancer pasti ada lah tarian-tarian dan wangi-wangi bunga gitu. Ayaka bau jidat, keringat jidat. Gitu nih. Nih rahasia tersir. Kalau nggak ada berarti aku keracunan makan. Jangan lupa Ayaka orang kaya, dan jangan lupa Ayaka jidatnya juga lebar. Itu nih. Iya TTA. Eula Furina Hutao apa nih? Nggak tahu gue konteksnya. Lanjut apa nih? WCN Forever. Me at my wedding. Oke. Okay. Me on the Answer DLC release day. Hey, Wukong, let's go. Tapi Italy France kan terkenal fermented grape-nya. Tapi kan ini dia senangnya kan ini apa namanya, jusnya kan, sama makaroni dia kalau misalkan makanan khasnya. Misalnya nih, Chef Legend. Tapi yang nggak tahu lah ya. Nah, lanjut. Content creator yang lagi main HSR be like. Wow, he's evolving. She's evolving.
Hey, let's go. Makaron bukan makaroni. Maaf. Oh beda ya. Makaroni. Makanan Purina, makaroni. Makaroni ngehe. Makaron. Makanan awalnya manis-manis kue ya. Jadi makaroni ngehe. Duh. Ayo. Arwan. Thumbnail, let's go. Bro is not him. Is that Aster? Musiknya lucu banget. Bro cosplay Ramses. Padahal ya kalau dia mau berpikir sedikit ya, kalau beliau mau berpikir sedikit, kan beliau tahu gitu bakalan direkam. Akan lebih keren aja kalau misalnya beliau tuh ikut-ikutan buat ngedorong gitu, ya nggak sih? Atau enggak beliau ngedorong seseorang yang butuh bantuan, kayak itu lebih bagus citranya, ya nggak sih? Ini mah udah direkam gitu ya, kayak naris banget. Terus posenya kayak ini lagi, Ramses. Ya, at least mereka yang ngedorong happy lah ya. Cuman tetap saja lanjutannya Oswaldo. Lewat yang itu. Nggak, sumpah ya, aneh anjir gue ngelihat rumah Pak Jokowi kayak gini. Gue selalu apa ya? Gue selalu disuguhkan dengan Pak Jokowi dan juga kesederhanaannya gitu. Pada akhirnya gue ngeliat rumahnya kayak gini, ini bukan sederhana anjir. Orkai coy. Mita versi Brawi. Iya. Ini selalu ada konten-konten orang-orang ke rumahnya Pak Jokowi gitu. Tapi lucunya adalah gue selalu berpikiran dan gue selalu menggambarkan sosoknya Pak Jokowi itu dengan kesederhanaannya. Kayak rumahnya biasa aja dan segala macem. Gue baru tau kalau misalnya pada akhirnya rumahnya bagus dan mewah. Berarti selama iya berapa nih? Mana gue udah coblos lagi periode kedua, kentut. Kalau misalnya gue coblos di periode pertama sih seenggaknya happy lah ya, kayak bagus gitu kinerja. Periode kedua telat gue. Ada anak yang ngeluh gara-gara makan siangnya. Udah keling tai bang. Lu gak usah ikut-ikutan telanjang, Yuda, lu harusnya nge-gym dulu. Bukan ayam sih, so ini malah dapat lengkuas di menu makan bergizi gratis. Dapat lengkuas. PA. Kena paus lagi, kentut. IndiHome. IndiHome, man. Ada. Kalau Bapak Kim yang terjun ke banjir, nah ini maksud gue. The king of North Koreans. Iya, kan bagus. Jangan jauh-jauh lah dari Kim Jong Un gitu. Dari Pak Jokowi juga bisa sebenarnya. Ada anak yang ngeluh gara-gara makan siangnya dapat lengkuas. PA. Lu tahu gak Belanda dulu kesini nyari apa? Nyari rempah-rempah, nyari lengkuas. Sekarang lu dapat lengkuas, lu marah. PA. Makanya belajar, itu tuh ada di pelajaran IPS. Jangan cuma IPA. Kok ada yang mau sampein gak kok? Baju aja goblok, gak celana juga. Satirnya dapat sih. Gila, gue suka fakta kalau misalnya komika sekarang udah banyak banget yang kritis men. Tapi lucu gitu. Jadi orang-orang tuh kayak sambil nunggu punchline-nya gimana bah. Gak cuma bintang Emon doang sekarang, tapi hampir semua komika men, ngeri banget dah. Berarti komedi udah berjalan di jalan yang benar ya, anjay. Dimana komedi itu adalah bentuk satir untuk penguasa-penguasa yang
tidak sadarkan diri kayak gitu kalau misalkan mereka sedang berkuasa seenak-enaknya. Lanjut apa nih? As what? Dikatain kontol sama cowok. Hey. Iya, malah lebih horor ya. Dibilang ganteng ya anjir. Dibilang jomok gay kontol Falconnya nggak masalah anjir. Iya ya, gue baru sadar coy. Woi ganteng. Gue bilang, woi anjing. Woi bro, what's up? Woi tai. Lanjut aja. 205. Welcome. Really hot. Nggak normal anjir, dia makan nitrogen cair dulu ini anjir sebelum makan. Enggak, ini efek. Ini efek ini. Oke, ini efek ini. Kelihatan di sini ada maskingnya. Anjay, Roy Suryo coy. Keren. Rifat Agus Wahyudi. Guru menyuruh melanjutkan perjuangan. By the way, sorry. Tadi sore ada yang donate dan belum ke play. Ini dari Om Louis ya. Ada Om Louis nggak? Oke, ini. Iya, gua pas banget baru ke play waktu gue udah selesai. Hey, happy Chinese Year, brother and sister. Nih gue suka banget nih Imlek. Kenapa? Karena banyak jeruk-jeruk berkualitas bagus di mall yang murah. Gue suka banget sama jeruk coy. Yes. Hey, look at this bro. Ya agak sedikit mahal sih kalau diminta sama jeruk pasar gitu ya. Tapi man, gua ini sekedar hobi aneh gua gitu. Tapi gue sangat amat mencintai buah-buahan gitu. Jadi gue punya hobi aneh di mana gue selalu beli buah dengan harga yang mahal. Gue bahkan rela nggak makan 3 hari anjir buat nyobain buah yang enak gitu. Kayak menurut gue pengalaman itu worth it. Untuk tidak makan 3 hari gitu ya. Demi mencari experience yang bermutu. Nasi sama jeruk enak om? Ya enggak lah. Guru menyuruh melanjutkan perjuangan orang tua. Murid yang orang tuanya korup. Ya makan jeruk dulu coy, enak, asik. Buat termahal yang pernah lo coba apaan Bang Ray? Interesting. Jadi buat termahal yang pernah gue coba, gue belum pernah makan buah-buahan Jepang yang impor bisa sampai jutaan rupiah gitu kagak. Tapi buah termahal gue ada 2. Pertama durian, yang kedua strawberry. Durian montong yang 500.000 gue pernah beli itu. Tapi kalau misalnya durian kan tergantung besar kecilnya ya nggak sih. Dan emang hoki-hokian sebenarnya. Kalau misalkan durian itu gue sempat beli di tempat yang kayak apa namanya udah pasti gitu durian enak dan udah ada segelnya gitu. Biasanya kan kalau misalnya durian murah kan untung-untungan gitu ya. Kayak ada nih gebiar durian segala macem. Lu makan, lu bebas lah pilih. Yang penting buka sendiri gitu. Nah gue pernah tuh nyobain sekali aja. Kayak gue pengen sekali seumur hidup beli durian enak dan mahal. Terus habis gue cobain tuh.
Dan itu pertama kali gue nyobain montong, durian montong. Thailand. Malaysia mah Musangking gak sih? Musangking lebih gila lagi coy. Per kilo bisa berapa ratus ribu itu. Per kilo. Musangking. Tapi katanya kayak lokal ya. Jadi menurut gue sih lebih enakan montong. Menurut gue. Itu montong Thailand kan. Cobain tuh. Kalau gak salah dapat 3 kilo. Atau 4 kilo gitu. Gue gak tahu ya. Pokoknya 100 ribuan per kilo. 120 gitu. Terus gila. Itu bulat sempurna. Dibuka kan set. Anjir. Kayak kuningnya pas banget coy, kacau. Terus habis itu kan itu montong ya. Jadi dagingnya segede gini, tapi bijinya segini doang nih. Wah, kacau. Dari situ gue nyobain buah yang lain udah nggak sama bedanya. Sorry, udah nggak sama lagi coy. Gue happy sekaligus kesel dan nyesal gitu. Happy-nya adalah gue akhirnya merasakan harga durian mahal gitu, buah-buahan mahal. Keselnya adalah gue jadi gak bisa ngerasain nikmatnya harga durian murah kayak gitu loh. Emang kentut banget dah. Penyesuaiannya harus dari awal lagi coy. Nah, itu satu itu durian. Tapi kan durian itu tergantung berapa beratnya ya gak sih? Semakin berat semakin mahal. Tapi kalau misalnya untuk kualitas buah, gue lebih prefer teringat sama strawberry yang paling mahal yang pernah gue beli. Dan itu harganya 500 ribu, cuman ada 8 strawberry. Itu gue beli di Alfresh kalau gak salah. Ya di Alfresh. Terus itu jadi tainya adalah strawberry-nya itu kalau gak salah impor dari katanya ya, kalau gak Korea atau Jepang, kayaknya Jepang dah. Strawberry ruby kalau gak salah. Strawberry segede gini. Ya segede gini nih. Terus setiap setiap buahnya itu di bubble wrap. Nggak dikasih busa kayak buah pir. Itu dikotakin kayak mahal gitu. Oh ya. Terus gue cobain kan. Itu strawberry ya. Kayak ini gue nggak tahu ya apakah udah disemprot parfum dulu atau kagak gitu. Tapi waktu dibuka boxnya, anjir itu udah harum banget coy. Itu harum strawberry banget, kacau, ngeri banget dah itu. Dari aromanya itu udah beda banget dibanding strawberry yang lain gitu, yang bawa pestisida. terus abis itu gue cobain makan kan. Kayak anjing gue pelan-pelan banget makannya men, lebay. 500 ribu, enggak 400 500 ribuan lah buat 8 butir. Makan malam-malam kan. itu strawberry terlembut dan juga terenak yang pernah gue makan. Jadi tuh kayak permen strawberry, tapi manisnya tuh manis natural, manis-manis buah gitu. Kok secara komposisi tuh bener-bener kayak pas banget ini istilah strawberry pada umumnya gitu loh. Kayak udah harumnya bener-bener kecium gitu ya, meskipun belum dimakan gitu. Waktu dimakan udah kayak rasanya permen gitu, permen manis tapi nggak yang giung banget, tau gak lo? Pokoknya kayak bener-bener buah pada umumnya lah, tapi emang manisnya pas banget. Dan 88-nya itu rasanya sama, nggak ada yang benyek ya, kayak mulus banget gitu ininya, tekstur buahnya kacau. Rasanya kayak kodomo. Gue belum pernah makan kodomo strawberry sih. Gak ada asamnya bang, gak ada sama sekali. Cuman kalau misalnya untuk strawberry itu nggak coba non taburi om, dia what the what lah. Thailand is expected to harvest almost. Kacau. Kayak kalau misalkan lu pernah beli buah di Ion Mall di daerah Jabodetabek, itu pilihan buah impor tuh banyak banget. Kayak ada musim dimana strawberry banyak banget gitu dijual, ada anggur dan segala macam. Nah kalau misalnya strawberry biasanya tuh ada yang dari Australia, ada yang dari Amerika, ada yang dari Korea, ada yang dari Jepang gitu. Biasanya yang paling mahal tuh kebanyakan dari Jepang.
Nah kalau misalkan yang gede-gede gitu biasanya dari entah itu dari Palestina, entah itu dari Arab gitu atau entah itu dari Australia. Strawberry bisa sampai segede gini nih. Lu pernah cobain strawberry segede gini gak? Nah ini ada dia kan kayak gitu. Tapi emang secara manis dan secara rasa tuh emang gak seenak yang harga 400 ribu 8 butir itu. Kaca. Cuman waktu gue nyobain tuh strawberry, gue rasa itu cukup. Gue bukan waktu gue nyobain strawberry, gue gak ngerasa kayak anjir lidah gue jadi lidah premium, kagak. Gue kayak nyadar diri kayak oke, ini adalah buah sekali seumur hidup yang gak akan gue makan lagi. Karena secara harga udah pasti overpriced gitu. Jadi tetap enak strawberry biasa juga buat gue gitu. Strawberry tuh enaknya tuh ya gimana cara lu nikmatin aja, bukan gimana kualitas dan segala macem ya gitu ya. Ya kan misalnya di Ciwidey gitu kan, Ciwidey kan udah banyak banget strawberry gitu. Misalnya dari Pak Dokter ya kayak gitu. Pokoknya mantep lah. Salah satu hobi yang mahal cuman menurut gue worth it secara pengalaman. Dan gue gak ngerasa rugi untuk mengeluarkan duit untuk mencoba buah premium yang dijual di dunia. Anjay. Semoga ada duit ya. Nah, gue ada kepikiran buat konten kayak gitu, coy. Gue ada kepikiran buat bikin konten mukbang gitu, tapi mukbang buah. Kan biasanya kan makan makanan yang pedas-pedas segala macam. Bang Nova kan biasanya kan nyampurin makanan. Andika kan biasanya kode ridem. Nah, gue pengen nyobain tuh kayak bikin konten makan buah. Kayak gue pengen ngedokumentasiin pertama kali gue makan buah apa, kayak gitu. Seru kali ya. Saya belum ada kan di Indonesia kan kayak gitu kan. Iya, gue belum pernah tuh. Pepaya Bogor bang, pepaya Kalina, pepaya California. Jujur gue nggak terlalu suka pepaya sih. Budi Burger bang. Hei, di Saweria kalau bisa mau penuh milestone-nya. Buah peach gue belum pernah makan. Buah Bang Eno belum. Wait, ini apa nih? Jangan dikit-dikit lagi kerja, balatro lagi. 3 jam kemudian balatro lagi. Balatro lagi. Berarti dalam 7 hari 24 jam kerjanya balatro lagi. Ya, di Cooper, lihat apa kartu Remi, balatro lagi. Itu namanya penyakit balatro gila. Ya, gue kepikiran buat bikin konten kayak gitu sih. This is my first experience to eat strawberry from California, so let's try it. Anjir kayak gitu. Gue pengen sih pakai bahasa Inggris, cuman kayak gue nggak terlalu fasih dan gue nggak terlalu banyak vocabulary gitu yang bisa gue inget-inget gitu. Kayak rasa-rasa kan banyak banget tuh vocabulary, ada yang bilang bitter lah, ada yang bilang sweet. Gue cuma tahu beberapa vocabulary yang umum doang, yang standar-standar doang. Sementara banyak banget kan kata-kata yang emang lebih bisa menggambarkan rasa gitu yang gue nggak banyak tahu. Tapi emang pepaya beneran ada deh. Enggak, pepaya Kalina atau California itu emang genetically engineered dari IPB. Cuman biasanya nih ya, kalau misalkan ada penelitian dari lokal, dari Indonesia, berhasil dalam membuat produk kayak semacam hortikultura gitu, buah-buahan, biasa dinamain dengan istilah-istilah luar negeri. Biar apa? Biar orang-orang lokal kita itu kayak ngerasa naik kelas buat makan itu buahnya. Kayak gitu. Jadi emang ada kebudayaan yang agak sedikit aneh gitu ya, dimana kayak orang-orang cenderung bakal lebih banyak beli makan makanan yang pakai bahasa asing gitu dibanding sama bahasa lokal kayak gitu. Ya kalau misalnya pada akhirnya dinamain pepaya Asep, kayaknya nggak bakal banyak yang beli juga. Pepaya Borgor gitu, nggak ada itu yang beli itu. Makanya dibilang pepaya California kayak gitu. Durian Musang King. Ya, itu kan Malaysia. Bang Balatro bang. Kurang. Tapi thank you Budi. Pepaya cica. Pepaya Lewiliang anjir, gak ada yang mau beli coy. Pepaya Kalina, setahu gua nih ya, silakan koreksi gua kalau misalnya salah. Setahu gua sih pepaya Kalina itu pepaya emang dibuat sama ini, bibitnya awalnya dibuat sama IPB. Setahu gua. Jadi setiap kali emang ada galeri inovasi gitu, banyak banget yang masarin pepaya Kalina di IPB. Bahkan kalau misalkan kalau misalnya pada akhirnya ada fakta yang salah gitu ya, koreksi gua, thank you banget. Jadi kalau misalnya di IPB itu ada yang namanya C4.
Dan biasanya kalau misalnya gua balik ya, setiap kali gua kuliah, itu gua beli bibit buah-buahan dan juga bibit tanaman tuh di sini. Ini kan IPB nih. Ya nggak sih, ini IPB nggak sih? Nah, ini kan IPB. Terus gue bisa balik lewat jalan. Ini alternatif. Terus, wait. Oke, ini kan IPB nih. Gue balik lewat sini kan. Kok nggak salah di daerah sini. Nah, di sini ada penangkaran bibitnya nih di sini nih. Dan kayaknya masih ada deh. Ini peneliti, ini tempat. Nah, ini nih. Nah, ini Agribusiness and Technology Park. Jadi lu bisa beli bibit-bibit buah-buahan unggul di sini. Kayak misalkan jambu kristal, jambu mutiara gitu ya. Jambu yang bijinya bisa lu makan dan jambu yang lembut banget ininya. Apa namanya? Dagingnya. Banyak. Ya gitu. Ya pokoknya ngeri lah. Ya orang-orang mungkin kebanyakan makan fakta, kebanyakan makan ini ya agenda orang-orang yang ngelihat kalau misalkan IPB itu orang-orang yang kebanyakan kerja di bank, padahal nggak sedikit juga yang jadi peneliti sebenarnya. Cuman ketutupan aja sama orang-orang atau alumni-alumni yang realistis gitu ya, yang juga mikirin duit gitu. Kalau harganya pricey nggak? Gue kemarin beli bibit buah, bukan kemarin sih ya, dulu beli bibit buah jambu itu 30.000 satu tanaman. Gak tau deh itu murah atau mahal. Kampus YouTuber ya, Viano. Siapa lagi sih? Korigor gua. Tur ke Silver Bang, siap. Nanti gua cek dulu bisa nggak ngetur kampus. Harus kerja sama sih. Pasti. Gue harus tembusin RT dulu nih. Ini nih, namanya C4. Oh, namanya bukan C4, ini Agribusiness Teknologi 4. Nah, jadi ini penyemayan semuanya ada di sini. Yang gue suka di IPB adalah, jadi kan itu IPB kampusnya kayak ini ya, kayak apa namanya? Kebun raya ya. Yang mana tuh banyak banget lahan-lahan yang ditanam juga. Kayak misalkan, mana sih, buset. Ini kan kampusnya. Jadi di kampus ini depannya itu ada lahan buat ini praktikum, apa namanya, praktikum pertanian. Nah di sini, kalau nggak salah. Nah ini nih, di sini nih. Kita tur kampus dikit ya biar gue nostalgia anjir. Nah ini, di sini seed center. Nah, gue sempat dapat mata kuliah agronomi dan hortikultura di mana praktikum gue itu nanam. Jadi tiap tim itu nanamnya yang beda-beda. Ada yang jagung, ada yang kacang panjang, ada yang kacang kapri, ya, ada yang kacang yang apa namanya yang direbus itu. Kapri ya namanya? Kacang apa sih? Lupa gue. Sorry, coy, udah 10 tahun gue kuliah. Kacang rebus. Bukan kacang rebus. Kacang apa sih namanya? Aku pas SMA pernah nambahin keren. Bentar, kacang apa sih? Kacang kedelai kah? Kedelai ya? Ya kacang kayak gini, kacang tanah, kacang ya pokoknya kacang-kacangan lah. Kayak gitu. Orang luar boleh mampir ke Masjid IPB? Boleh. Isnat edama. Oh iya, edamame, betul. Namanya edamame ya? Iya, edamame. Iya, ini kacang ini nih. Perasaan namanya bukan kacang edamame dah. Namanya apa sih? Perasaan dulu gue manggilnya nggak edamame dah. Semea tua kali. Nyai welcome. Ya, jadi gue praktikum di sini. Jadi waktu di pertemuan pertama, pertemuan kedua itu kita dikasih tahu teorinya dulu nanam kayak gimana. Di pertemuan kedua kita mulai praktek nanam. Terus habis itu belajar pupuk, belajar pestisida, belajar bla 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 segala macam sampai pada akhirnya di pertemuan ke-12 13 yang mana bentar lagi ujian gitu ya. Udah bisa dipanen. Kalau udah bisa dipanen, wah gila. Berarti langsung tuh set diambil.
ada yang rebus di kosan dan segala macem. Gue mah nggak ngambil, soalnya kan gue bolak-balik ke rumah gitu ya. Jadi gue kayak udahlah buat temen-temen gue aja ngekos gitu. Nah, yang serunya adalah, jadi kalau misalkan ke dalam IPB-nya, nah ini kan dalam IPB nih, suka ada monyet, suka ada ular kobra, ada yang meninggal juga anak S2 gitu gara-gara digigit ular kobra. Gue nggak bohong, ini beneran ya cuy. Jadi anak-anak fakultas kehutanan itu kan biasanya penelitiannya kan herping ya. Penelitiannya itu meneliti satwa gitu. Dan kebanyakan tuh mungkin ada di antara mereka semua yang emang nyari topik penelitian langsung dari sini. Terus kemarin tuh sempat ada berita yang kurang enak juga. Jadi herpingnya sendiri. Dan katanya kurang recommended ya kalau misalnya anak kehutanan terus lo herpingnya sendirian. Minimal 2 atau 3 orang biar ada yang ngawasin juga. Dia kayaknya nggak sengaja buat ini dah. Apa namanya... nggak sengaja digigit ular gitu sampai pada akhirnya meninggal gitu. Jadi ngeri juga. Iya betul. Nah di daerah-daerah ini apa namanya peternakan ini di pinggir-pinggirnya suka ada ini coy, suka ada pohon coklat. Gue kalau misalkan gabut gitu ya, gue kan suka jogging gitu ya, gue suka muter ke sini terus gue ambil buah coklat. Ini nih buah coklat ini nih. Wah, goblok ngambil juga, what the hell? Ketahuan lu ngambil, kacau. Ini pohon-pohon ini nih. 1, 2 gitu. Gue lihat ada sawit juga di sini. Ya IPB juga pasti neliti sawit lah ya, kali kagak ya nggak sih? Ya nih suka kan lu udah pernah nyobain buah coklat belum sih? Bukan yang jadi coklatnya gitu ya, tapi emang masih matangnya doang, belum dikeringin jadi apa namanya biji coklat. Jadi tuh rasanya kayak sirsak dan emang enak banget tuh. Jadi gue bisa iseng ngambil 1, 2 terus gue makan. Enak banget ya. Seger om, ada asam-asam iya. Ya kayak gini. Ini track gua belajar nyetir mobil. Nah, di sini ada anjing, gila, nostalgia banget gua. 10 tahun men. Muter-muter ke sini gokil. Zaman-zaman di PB. Nah, gua kalau misalnya ospek nih, apa namanya bintal gitu. Itu bisa di ujung-ujung sini nih, biar nggak ketahuan sama dosen sama rektor. Gua spill di live streaming, mampus lu ya. Generasi yang sekarang gue cepuin lu, mampu. Iya. Ya, jelas sekarang udah nggak boleh kan masa-masa kayak gitu. Nggak tahu ada apakah udah diganti temanya atau apa. Tapi gue yakin anak-anak kehutanan, anak-anak kelautan kayak masih tetap lanjutin lagi sih tradisi kayak gitu. Mereka kan kayak so-called pengen keras dan juga pengen tegas gitu. Ya serem itu kalau lihat situ, jelas serem. Oh ya, gue pernah nginep sehari di sini. Ntar. Gue pernah nginep di daerah sini, nge-camping sama teman-teman gue ya. Oke. Dan gue OTW-nya tuh jam berapa malam ya? Jam 11 malam dan emang gelap banget coy. Tahu ya, kayak gua apa namanya deket sama circle yang sering ngebolang coy. Dan seru banget anjir, lu bayangin deh. Nah, gue masuk ke sini, masuk ke daerah sini nih. Terus di sini ada ini kan, ada hutan lagi, terus masuk sampai ada lahan kosong, terus gue nginep di situ. Kayak itu kan gue ngelakuinnya 12 tahun yang lalu ya. Yang notabene tuh kalau misalnya lu nenda itu nggak kayak sekarang, nggak kayak RT gitu yang udah bisa ada ininya apa namanya shelternya segala macem gitu, ada kerangka, kagak. Jadi cuma sekedar temen gua yang emang anak lawalata atau anak apa namanya yang sering banget ngecamp gitu, cuman ngebentangin tali rapia terus abis itu pakai terpal, udah gitu doang. Nggak ada perlindungan kiri kanan atas bawah coy, kiri kanan depan belakang. Ini kalau misalnya tiba-tiba ada ular kobra, mati itu semua. Mana temen gue pernah ada yang ngeliat kuntilanak lagi di atas pohonnya tol. Iya, kalau cerita alam itu lucu banget coy. Kayak bangun-bangun, terus habis itu 2 tahun kemudian gitu ya, gue sama teman-teman gue mikir ulang kan kayak, iya ya,
kita tuh sebenarnya bisa mati anjir ngecamp di situ. Orang banyak ular kobra di PB. Iya, nggak ada bro, nggak ada lah ya kali bro di sini. Kalau nggak salah tuh cowoknya berapa ya? Cowoknya 6, ceweknya 4. Iya pokoknya camping ceria gitu lah. Bakar-bakar apa gitu. Ya untungnya nggak digerebek sama satpam gitu ya. Langsung ada guardnya ya. Kayak lucknya tinggi banget itu teman-teman gue sama gue waktu ngecamp kayak gitu. Langsung ajakin balatro. Ya tapi seru sih, tapi seru banget coy, seru banget. Pengalaman yang berharga banget itu. Yang ngecamp di sini malam-malam. Terus habis itu kayak ya udah bakar-bakar santai-santai kan. Alhamdulillah nggak ada yang kesurupan gitu ya. Alhamdulillah gak ada yang kesurupan. Biasanya kan orang-orang kalau bisa main gitar ada yang kesurupan gitu tiba-tiba ya. Kita kagak gitu, aman-aman aja kan. Dan squad yang ngecamp kayak gini sering banget main kemana-mana ya coy. Jadi selalu ada aja agenda gitu. Ke Bandung lah, kita touring naik motor. Terus habis itu ke Sukabumi, ke Ujung Genteng gitu. Itu happy banget. Masa-masa kuliah gue bener-bener masa-masa kuliah yang termasuk yang enak lah. Meskipun pada akhirnya ada suka ada dukanya juga gitu ya gak sih. Cuman dengan banyaknya agenda kayak gitu nggak mengurangi waktu gue juga sih untuk fokus kuliah. Asik. Seru lah pokoknya. Ramah-ramah berarti pengguna ya Wak. Ramah dan gak ramah juga. Kalau misalnya lu pernah denger podcast gue ngomongin cerita horor bareng temen gue Pauji gitu ya. Dia kan sering cerita tuh di daerah kampus tuh nggak slow juga sebenarnya penunggu-penunggu di sana. Cuma tergantung intensi ya. Kalau misal makhluk halus, kalau misal pada akhirnya kita nggak ada niatan buat ngeganggu mereka, harusnya sih aman-aman aja. Ya sama kayak waktu gue RT lah sama Egi lah. Kayak di trip gue kemarin sama Egi ke Gunung Malabar, itu gue ngelewatin jalur Cinyiuran ya? Ya Cinyiuran atau apa gitu. Nah waktu pertama kali gue naik ke kebun tehnya, itu ada kuburan Belanda gede banget coy. Dan gue udah pernah ngasih liat ke lu belum sih? Ini gue kasih lihat ya, kalau misalnya belum pernah lihat. Ada nggak sih? Ada di sini yang orang Pangalengan atau orang Malabar gitu? Ada yang bisa ceritain gue itu kuburannya siapa dan segala macem? Kalau misalnya kata Ibu Negara yang katanya baca buku kisah Tanah Jawa, ada tuh kayak keluarga dari Belanda yang emang dikuburin di situ satu. Gara-gara ada sekte bla bla segala macam gitu. Buset ngeri banget. Tapi waktu itu gue sama Egi kesana nggak ada kepikiran buat ngeliatin jing nih sekte nih kagak. Cuma sekedar nge-vibes doang kalau misalnya gue pengen naik gunung. Terus gue ngeliat kayak wih kane banget ya tempatnya. Jadi udah. Bukan bosca. Gue kasih spoiler ya. Ntar. Ini kan gue ke Patuha. Nah ini nih. Orang kan normalnya ngeliat kuburan kayak Assalamualaikum Pak lanjut ya Pak. Iya. Kalau kayak Gi kuburan Gi. Rekam Gila ini keren banget, kane banget, coba deh lihat ya. Gila komposisinya pas banget, gue jadi pengen dikubur di tempat-tempat kayak ini juga Itu ngomong kayak gitu cuy, kayak kane banget masalahnya. Ya kayak jauhin lah ya. Ya tapi kita nggak mengurangi rasa respect juga. Kita kan cuma pengen dokumentasi gitu, nggak yang langsung tiba-tiba minta duit juga di sana, ya nggak sih? Cek, kita udah sampai di makam Belanda Gunung Malabar ya. Egi sumpah ada kentut banget, lu ngerekam apa sih Gi? Gua di sini Gi, astagfirullahaladzim. Jujur gue lupa sebenarnya siapa yang dimakamin di sini. Cuman ini legendaris banget kalau misalnya ke Gunung Malabar lu pasti ngelewatin sini ya. Via Cinyiuran. Iya. Estetik banget udah kayak di film-film kayak ada pohonnya. Keren. Ada burung kuik-kuik lagi, goblok banget ya. Orang Bandung nih estetik banget. Nggak sekarang nggak dulu. Kita bakal lanjut ke sini ya. Terus Egi kayak deketin langsung close up. Enggak, lu ambil kayak dari tubuhnya. Soalnya tadi kan gue udah pasos. Gerald Alfred, ini namanya nih. 1940 coy. Kayak doang, iya dong. Dokumenter men, gila, lu harus tahu aja coy. Terawat juga, iya kayak legendaris banget itu katanya. Makanya gue penasaran. Apa sih namanya?
Gua Google kali ya. ChatGPT. Geralt. Geralt. Gunung malam. Coba. Tunggu soal kan bener. Botanis kan? Bener coy. Ini berarti bener. Gue kemarin bilang ini botanis. Ahli botanis yang kebetulan tinggal di Bandung terus habis itu meninggal di sana kayak gitu. Terletak di bukit di kawasan perkebunan Kinanyanan. Iya di sini nih. Jadi jejak peninggalan sejarah yang menunjukkan keberadaan agama Kristen di lingkungan perkebunan pada masa kolonial. Tandanya dengan bentuk nisan dan nama Eropa. Makam ini juga mencerminkan kehidupan beragama yang toleran di lingkungan perkebunan pada masa tersebut. Anjay, udah ada video juga coy. Ini difasilitasi. Oh ini 1 tahun yang lalu men. Orang menginjak kuburannya kan. Lebih respekan gua gak sih? Lebih respect gua. Gua seenggaknya tahu mana yang boleh diinjak, mana yang kagak gitu loh. Ini gimana di masjid? Oke. Anjay. Sayang banget kagak jadi cagar budaya. Iya ya. Iya, lu kalau misalkan ke Gunung Gede juga ada ini anjir, ada prasasti juga anjir di situ. Sumpah dah. Gunung Gede prasasti di Candi di Gunung Gede coba deh. Candi di Gunung Gede via Putri. Ada beberapa spot-spot kayak kentut. Dan ada spot-spot yang kayak gini tuh di beberapa jalur-jalur pendakian tuh. Oh, Candi Tridharma. Oke, coba. Candi Tridharma. Candi Tridharma, coba. Candi Tridharma. Nah, ini nih. Kayak terpencil banget, coy. Tempatnya. Deket sama pendakian Gunung Gede via Putri. Men, coba ya. Gue mau spoiler dikit waktu pendakian gue. Kan kemarin tuh kan gue hujan mulu dan gue gak dapet footage di atas kan. Tapi waktu di tengah-tengah, waktu gue turun itu buset footage-nya bagus banget. Drone-nya keren banget coy. Kacau kayak. Ini perkebunan ini ya, perkebunan teh pucuk gitu. Ya yang buat teh pucuk. Dan gila keren banget. Lihat dah. Mana ya? Gila. Formasi kebunnya keren banget coy. Kacau. Gila. Udah kayak labirin, keren banget. Nah. Gila keren banget coy. Sumpah ya, ini gua naik gunung menembus batas awannya. Jadi gua naik ke sini. Kayak orang gila. Egi ngajakin gua buat naik gunung musim hujan ngapain gitu ya. Kata gua mah. Ya enggak apa-apa. He's my friends after all. Ya nggak banyak ya footage-nya buat di atas gunungnya, tapi ya semoga bisa jadi cerita yang bagus. Yang di tengah kebun itu apaan om? Ya gue juga penasaran sebenarnya. Kayak ada satu pohon yang kayak beda banget di antara yang lain men, lu lihat deh. Kayak ada satu pohon ya. Ini kan perkebunan, ini ada satu pohon gede sendiri di ini men. Di apa namanya? Didiemin men. Kata Egi itu kerajaan begore. Nah itu, lu lihat nggak? Ini ada satu pohon yang gede sendiri, tapi didiemin nih. Tuh. Yang lainnya kebun teh, ini doang kagak. Mana ya? Pohon keramat biasanya. Pohon keramat atau nih yang ini nih, gue sempet nge-shoot juga. Nah ya kan, lu lihat dah. Itu semuanya kan kebun teh, tapi di bagian sini doang kagak. Kalau misalkan menurut ilmu pengetahuan yang gue pelajari di kuliah gitu ya, kayaknya ini daerah resapan air deh. Jadi pohon ini sengaja buat nggak ditebang biar airnya itu tetap ada di daerah sini. Jadi emang ada area untuk nahan air dan tempat yang cocoknya kayak di daerah pohon yang gede ini, kayak gitu. Iya penyangga resapan kayak gitu betul.
Cuman ya mungkin orang-orang awam kayak gue dan Egi mikir kayak anjir ini ngeri banget gila kerajaan. Dikit-dikit mistis sih, santai-santai. Gue sama Egi juga rasional kok, nggak yang tiba-tiba oh horor. Nah, tapi keren banget coy, gila ini luas banget, kacau. Oke, sekedar ya itu basically drone RT itu doang. Kemarin gue bener-bener gak bisa nerbangin drone banget waktu di Gunung Patuha sama Malabar. Tapi secara pengalaman oke banget sih. Oke, karena gue berhasil hidup gitu ya, pulang dengan selamat gitu sampai rumah. Oke. Lanjut. Apa nih? Rashid is here. Kolaborasi maut. Ngelek coy. Oh ini yang Ado ya? Ini yang Ado X Imagine Dragons kah? Oke. At least tetap ada adonya ya. Apa nih Sahabat Jen? Tier list. Ini apaan ada benang goblok banget. Oh, biasanya dipakai buat ini, buat nyimpen benang. Oh iya. Tahu gue. Nenek gue juga sering kayak gitu. Arwan. Ngelek sumpah kesel banget gue sama IndiHome. Hilang duit 10 juta atau hilang semua foto di HP? Ya Allah ya Tuhan. Lagi Maha Pengasih Maha Penyayang. Temukanlah duit aku 12.000 ya Allah. Aku untuk jajan Hilang duit 10 juta atau hilang semua foto di HP? Ya Allah ya Tuhanku. Lagi Maha Pengasih Maha Penyayang. Temukanlah duit aku 12.000 ya Allah. Aku untuk jajan Gila, pick komedi anjing keren banget. Lucu. Natalia, apa nih? 737. Jawabannya tergantung anjir. Kalau misalkan lo emang udah punya duit, biasanya nih ya, pengalaman dan juga dokumentasi lebih penting lah. Memorinya tuh lebih berharga dibanding duit. Tapi kalau misalnya lo lagi kere, lagi gak ada duit ya, pasti bakal pilih duit anjir. Malas gua. Nge-lag mulu nih, Diom, kesel gue. Buset. Anjing gue jadi inget Tria Ricis anjing geli. Skip. Oh nih, sabar ya. Apaan? Ketebak Azril. Aduh gantengnya. Najis, bisa dipercepat gak? Sabar ya Azril. Aku sama jadi posisi yang nyaman nih buat mencukur bulu-bulu you. Aduh kamu ganteng banget aja sini mau dikucup tak? Mas jangan gitulah mas. Nanti tak ada yang mau masuk ke calon mas. Ini lucu banget sih kayak Pak Jokowi nontonnya pakai format landscape tapi videonya potret anjing lucu banget. Mulai nonton ini bukan Gansin, ini Blue Cap. Nah, Fadli Jonathan. Kesabar. Alright boy. Ya, sorry banget ya kalau misalnya memesnya banyak yang gue skip karena gue banyak intermezzo malam hari ini. Sorry banget karena lagi-lagi Indio ternyata lagi kurang bersahabat. Jadi kayaknya kebanyakan ngomong gue malam hari ini, sorry banget. Tapi thank you banget udah sering nge-share memes di Kebun Mingguan dan juga Kebun Memes dan juga Discord Baru R1. Thank you banget ya. Sangat amat berguna buat gue dan juga lu pada juga yang nontonin. Thank you banget. Welcome Om Kajef, Rico dan kawan-kawan dan selamat tinggal juga. Kita ketemu lagi nanti di next live stream.
Terima kasih banyak. Dia lagi sengkak sama DC ya nih. Oke, kita ketemu lagi nanti. Fix ada waktunya dosen sama mahasiswa akhirnya turun ke jalan bareng dan sepertinya aku mengurungkan niat. Jangan coy. Ya meskipun lu nggak bisa meromantisasi semua pekerjaan gitu ya. Kayak semua pekerjaan itu harus dihargai dengan fair gitu ya. Cuman pengajar tuh salah satu kerjaan yang bagus dunia akhirat sih. Gak ada salahnya lu jadi dosen coy. Gak ada salahnya men. Oke, kita ketemu lagi nanti kayak gitu. So terima kasih banyak udah nontonin. Kita bakal rate. Kenapa semua jadi pada main Balatro nih? Ini main Balatro. Ini Balatro. Ini apa nih? Oh ini free talk doang. Oke. Fandi main apa nih? Fandi main Roblox. Ini Miku, game Miku. Shannon apa nih? Shannon semoga nggak brain rot. Andri Tenem lagi ngapain? Lagi yeping. Bagebi lagi Enif. Gebi 3 kenangan. Mana ada lagi Enif. Emang dia live? Oh iya betul, dia lagi live. Oh ya oke gitu kita bakal rate GB aja ya. Terima kasih banyak kalau gitu udah nontonin live streaming kesempatan kayak ini. Kita ketemu lagi nanti. Zou terima kasih banyak. Jadi malam hari kita nggak bakal main Balatro ya guys. Oke. Gue mau istirahat aja kalau kayak gitu. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi nanti. Stay askus. Let's go. Gak main Balatro tapi main Persona.